Nah, jadi sampai saat ini, jadi teman-teman rekan-rekan sudah mengerti bahwa lapangan tenaga kerja benar-benar weakening, consumer confidence-nya juga menurun, affordability issue benar-benar menjadi momok yang harus dihadapi oleh pemerintahan Amerika sekarang secara domestik. Sekarang kita masuk ke makronya, makro dari makro secara global. Ini menarik sekali, yang warna yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu adalah perbandingan debt to GDP ratio dari negara-negara di seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat yang di sebelah kiri, negara-negara maju itu debt to ratio-nya sudah lebih dari 100%. Amerika di sana 125%, Kanada sekitar 105%, Prancis 117%, UK 107%. Prancis tahun lalu di downgrade kredit ratingnya, Amerika juga di downgrade kredit ratingnya 2 tahun lalu oleh Fitch. Indonesia berapa? Indonesia debt to GDP ratio sekitar 41%. Nah, ini yang menyebabkan dibandingkan dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang masih sekarang ini menjadi salah satu tujuan dari global investor. Mereka berotasi dari yang utangnya banyak, termasuk Amerika, mereka larinya ke emerging market. Ya. Nah, itu yang menyebabkan di sebelah kanan ini, kalau kita lihat dolar indeks itu mulai melemah. Ya. Dan dolar indeks ini siklusnya itu sekali dia berganti arah itu bisa tahun-tahunan. Kalau kita lihat sebelah kanan ini, tahun 95 sampai tahun 2001 dolar indeks menguat terus 7 tahun. Itu kenapa? Karena di sana sedang terjadi revolusi internet. Jadi produktivitasnya naik karena ada revolusi internet. Tahun 2001 .com bubble, stock market bubble karena valuasi saham-saham internet stok itu meledak. Itu melemahnya dolar indeks melemah 7 tahun lagi, 2001 sampai tahun 2008. Dari tahun 2008 sampai tahun 2025 kemarin dolar indeks menguat. Kenapa? Karena sedang terjadi revolusi artificial intelligence. Itu menyebabkan produktivitas di sana itu meningkat tajam. Jadi revolusi artificial intelligence itu pertama kali terjadi pada tahun 2014. Di sana pada tahun 2014 itu terjadi di University of Toronto, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Profesor Geoffrey Hinton, dia menang kompetisi dalam satu computer vision competition dengan menggunakan AlexNet network. Di sana deep learning artificial intelligence baru meledak sampai kemarin. Nah, sekarang kita melihat masalahnya adalah valuasi dari stok AI related stock di Amerika itu sudah bubble. Dan makanya kita akan melihat dari tahun 2005 akhir sampai ke depannya, mungkin dalam 5 tahun ke depan dolar indeks mungkin akan melemah. Melemahnya nggak sampai dalam-dalam banget, tapi akan trennya melemah. Karena sekali dolar indeks bergerak masuk siklus yang baru, itu bisa bertahun-tahun kemudian. Ya. Dan kalau mungkin kita ada yang baca Wall Street atau apa gitu, Presiden Trump kemarin ditanya 2 hari lalu, ketika ditanya apakah concern dengan pelemahan dolar indeks, jawabnya enggak. dia enggak concern karena semakin dolar indeksnya melemah, dia semakin bisa jualan. Dia bisa jualan traktor, bisa jual mesin-mesin yang lain, ya kan, supaya menutupi fiskal defisitnya. Dan itu juga rekan-rekan Iluni juga harus sadar bahwa fiskal defisit Amerika itu sekitar 6,5%, current account defisit Amerika sekitar 4%, minus 4%. Jadi Amerika itu ada twin deficit country seperti Indonesia. Ya, jadi makanya global investor sudah mulai rotasi dari developed market, utang banyak, fiskal defisitnya parah, fiskal sustainability ke depan nggak tahu bagaimana. Mereka sudah mulai rotasi ke yang lebih aman dan valuasinya lebih rendah. Ya, masuknya kemana? Halaman selanjutnya. Nah, jadi yang pertama mereka rotasinya, mereka jual US dollar denominated asset, mereka masuknya pertama ke komoditas. Komoditas termasuk salah satunya adalah emas. Ya, jadi kita tahu emas itu udah naik banyak. Kemudian juga timah, kemudian silver, copper, itu semuanya naik. Ya, yang di slide ini kita ingin menjelaskan mengenai emas dulu. Nah, emas sebagai cadangan, sebagai salah satu cadangan di Central Bank Dunia itu semakin lama porsinya semakin naik. Ya, jadi kita lihat itu udah sekitar 29% yang warna hijau ya. Warna hijau itu porsi emasnya naik terus.
Yang semakin menurun adalah yang asetnya dalam US Treasury. US Treasury dijual terus. Siapa yang menjual? Salah satunya adalah Tiongkok. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan, Tiongkok itu sudah menjual US Treasury-nya warna merah terus, dan dia beli terus emas. Salah satu yang beli emas juga adalah Rusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi, kenapa negara-negara Rusia, Tiongkok ini mulai borong emas terus? Karena pada tahun 2022 ketika sudah terjadi invasi ke Ukraine, Rusia itu US dollar foreign currency asetnya di frozen, dibekukan. Jadi mereka yang udah belajar kena di frozen aset, mereka nggak mau ngumpulin US Treasury lagi, mereka kumpulinnya emas. Nah itu yang dilakukan oleh Tiongkok dan negara-negara lainnya sekarang. Mereka masuknya ke emas semua. Ya. Jadi mereka rotasi dari US dollar, mereka rotasi satunya ke komoditas. Halaman selanjutnya. Nah ini tadi kami sudah sampaikan, ini pergerakan emas hanya dari tahun 2025 ya. Dari tahun 2025 emas itu yang warna abu-abu, silver yang warna biru, timah yang warna oranye, tembaga yang warna putih. Intinya adalah semua komoditas, metal, precious metal, industrial metal naik semua. Yang di sebelah kanan itu adalah open interest untuk 6 metal, intinya adalah aktivitas perdagangan precious metal ini semakin lama semakin naik, artinya semakin dikumpulkan oleh begitu banyak investor dari semua dunia. Ya. Selanjutnya. Nah, ini menarik sekali. Jadi tadi kami sudah sampaikan global investor rotasi ke komoditas dan juga ke negara-negara emerging market. Nah, ini buktinya. Ini kami ambil dari survei dari Market Recon, ini Januari 2026. Jadi ketika global fund manager itu ditanya mereka rotasinya kemana, mereka masuknya ke emerging market debt, local currency, bukan US dollar denominated, tapi mereka masuk ke emerging market debt, obligasi, local currency. Kemudian yang naik banyak juga adalah EM equities, emerging market saham-saham negara berkembang. Ya. Nah jadi makanya kita bisa melihat ke depannya, sebenarnya ini adalah momentum yang harus digunakan oleh Indonesia karena komoditas akan naik, rotasi dari investment dari US dollar masuknya ke emerging market. Indonesia adalah produsen komoditas terbesar, salah satu terbesar di dunia dan juga termasuk emerging market. Ya, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada menarik sekali. Jadi kalau kita analisa siklus dari global investment ya, itu selalu ada siklus-siklusnya. Tahun 1950 yang jadi 1950 sampai 60 yang jadi favorit adalah European stocks. 1960 sampai 70 itu Amerika. Tahun 1970 80 emerging market commodity. 1980 1990 1980 1990 Jepang. 1990 2000 Amerika Nasdaq karena ada revolusi internet. 2000 sampai 2010 emerging market commodity karena dulu Tiongkok sedang booming banget. 2010 sampai 2025 kemarin itu Amerika lagi artificial intelligence. Tapi kami melihat ke depannya adalah saatnya untuk emerging market commodity lagi. Kenapa? Karena yang tadi kita sudah sampaikan, negara-negara maju utangnya sangat besar sekali, lebih besar dari 100% GDP. Ya. Kemudian terjadi bubble di stoknya Amerika. Kemudian fiscal sustainability negara-negara maju juga dipertanyakan semua. Mereka larinya adalah ke komoditi dan emerging market. Emerging market kenapa? Karena valuasinya lebih rendah, utangnya lebih rendah. Dan kenapa komoditi? Karena kalau saya nggak ada slide-nya, cuma kalau saya bisa tampilkan, jumlah uang yang dimasukkan, yang diinvestasikan ke real asset, bukan paper asset, tapi real asset itu sedang all time low. Bukan all time high, tapi all time low, real assetnya. Jadi makanya komoditi prospeknya akan membaik ke depannya. Selanjutnya.